Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Cinta Syar Andri dan kami dari kelompok 14. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tugas yang diberikan, terdapat 4 poin yang akan dibahas, yaitu identifikasi variabel untuk masing-masing analisis, yaitu uji Wilcoxon dan uji Mann-Whitney, penyusunan hipotesis, simulasi analisis data, dan pengambilan keputusan berdasarkan output yang diperoleh. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan identifikasi variabel. Yang pertama, identifikasi variabel uji Wilcoxon. Nah, baik, saya akan memulai dengan identifikasi pada variabel ini. Variabel independen atau variabel bebas pada analisis ini adalah intervensi yang terdiri dari dua kondisi pengukuran, yaitu sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Sedangkan variabel dependen adalah skor kecemasan responden, karena pengukuran dilakukan terhadap responden yang sama sebelum dan sesudah diberikan intervensi, maka data bersifat berpasangan. Oleh karena itu, analisis yang digunakan adalah uji Wilcoxon yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan skor kecemasan sebelum dan sesudah intervensi. Selanjutnya, identifikasi variabel pada uji Mann-Whitney. Variabel independen atau variabel bebas adalah jenis kelompok yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Variabel ini bersifat kategorik karena digunakan untuk membedakan responden ke dalam dua kelompok yang saling independen atau tidak berpasangan. Sementara itu, variabel dependen atau variabel terikat adalah skor motivasi belajar, yaitu data numerik yang menunjukkan tingkat motivasi belajar masing-masing responden. Karena penelitian bertujuan untuk membandingkan skor motivasi belajar antara dua kelompok yang berbeda dan tidak saling berpasangan, maka analisis yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Isabel Azalia Fitriana Pasaka dengan NIM 250701501501072. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait penyusunan hipotesis. Nah, sebelumnya apa sih itu hipotesis? Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara mengenai penelitian yang akan dibuktikan melalui analisis statistik. Nah, hipotesis sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis Hanol dan HA, di mana hipotesis Hanol itu menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan antara kelompok yang dibandingkan. Sedangkan hipotesis HA itu adalah hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan antara kelompok yang dibandingkan. Nah, keputusan untuk menerima ataupun menolak hipotesis sendiri itu didasarkan pada nilai p-value atau nilai signifikansi yang diperoleh dari hasil analisis terhadap data yang kita olah. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penyusunan hipotesis. Nah, uji Mann-Whitney sendiri itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara kelompok yang tidak berpasangan atau saling independen. Nah, pada uji Mann-Whitney yang akan kita olah itu, analisis yang kita lakukan adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Nah, untuk hipotesisnya itu kita dapat susun bahwa tidak terdapat, untuk hipotesis Hanolnya itu kita dapat susun tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan untuk hipotesis HA itu kita dapat susun bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian untuk uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon sendiri itu adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pada uh, uh, apabila kita melakukan uji pada subjek yang sama dengan waktu yang berbeda, di mana itu saling berpasangan. Nah, di sini pada data yang akan kita olah, kita itu ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kecemasan. Di sini, apakah terdapat perbedaan skor kecemasan sebelum dan setelah intervensi dilakukan. Nah, karena pengukurannya itu dilakukan pada subjek yang sama,
dengan waktu yang berbeda, maka kita akan menggunakan uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon dan Whitney itu kita gunakan apabila dia itu tidak memenuhi asumsi normalitas. Jadi kita gunakan ketika uji normalitasnya itu tidak terdistribusi normal. Nah, untuk hipotesis Hanolnya pada uji Wilcoxon kita dapat susun bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan setelah intervensi dilakukan. Sedangkan untuk HA-nya itu kita dapat susun terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan setelah intervensi dilakukan. Sekian terkait penjelasan penyusunan hipotesis. Selanjutnya itu kita akan masuk pada simulasi data dan juga simulasi membaca hasil output pada data Wilcoxon dan juga Mann-Whitney. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan analisis data menggunakan aplikasi Jamovi. Pertama, buka aplikasi Jamovi seperti ini. Kemudian, masukkan data penelitian yang telah disiapkan seperti ini. Selanjutnya, pastikan tipe data variabel telah sesuai. Di sini, variabel kelompok diatur sebagai nominal, sedangkan variabel skor motivasi belajar diatur sebagai continuous. Setelah itu, pilih menu Analyze yang di sini. Kemudian klik t-test. Ini, klik t-test. Lalu pilih Independent Sample t-test. Nah, masukkan variabel skor motivasi belajar ke dalam kotak dependent variable. Kemudian masukkan variabel kelompok ke dalam kotak grouping variabel. Nah, karena analisis yang digunakan merupakan uji non-parametrik pada bagian tes, hilangkan tanda centang pada student test yang ini, kemudian centang Mann-Whitney U test. Selanjutnya pada bagian additional statistik, centang deskriptif statistik ini, agar statistik deskriptif masing-masing kelompok tampilkan. Jika diperlukan, aktifkan juga efek size-nya untuk mengetahui besar pengaruh hasil analisis ini. Nah, setelah seluruh pengaturan selesai, hasil analisis akan muncul secara otomatis pada panel sebelah kanan, seperti ini. Ini. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan uji Mann-Whitney U diperoleh nilai statistik U sebesar 51,5 dengan nilai signifikan kurang dari 0,01 nilai P-nya. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, kelompok eksperimen memiliki 20 responden dan memiliki nilai min sebesar 44,4 dengan median sebesar 45,5. Sementara itu kelompok kontrol memiliki responden 20 juga, memiliki min 64,4 dan median sebesar 63. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelompok kontrol memiliki skor motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan kelompok eksperimen. Selain itu juga nilai rank Visceral Correlation sebesar 0,742 menunjukkan bahwa perbedaan yang diperoleh memiliki ukuran efek yang kuat. Artinya, perbedaan motivasi belajar antara kedua kelompok tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki kekuatan pengaruh yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kita itu akan melakukan simulasi ataupun cara mempraktekkan uji Wilcoxon menggunakan software Jamovi. Sekaligus juga kita akan menjelaskan hasil outputnya dan juga mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis.
Nah, di sini itu sudah ada data yang akan kita olah pada Jamovi nanti, yaitu skor kecemasan sebelum intervensi dan setelah intervensi dilakukan. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk. Yang pertama-tama, kita input data yang ingin kita olah itu ke dalam Jamovi. Oke, setelah itu kita masukkan di sini ada 30 subjek ya. Setelah itu kita pindah ke Jamovi, kemudian kita masukkan. Nah, setelah itu kita pilih data, kemudian kita pilih menu setup, kita tulis se sebelum inter intervensi itu kita ubah jadi continuous. Kemudian selanjutnya juga kita ini sesudah aduh sudah intervensi. Oke, kita ubah juga jadi continuous. Nah, selanjutnya kita setelah itu kita perlu pilih menu analyze. Kemudian kita pilih paired sample t-test. Nah, setelah itu pada paired sample variable kita masukkan sebelum intervensi dan juga kita masukkan sesudah intervensi. Oke, bisa loading. Nah, baik. Jadi sebelum melakukan uji Wilcoxon, terlebih dahulu itu kita melakukan uji normalitas. Jadi uji normalitas itu digunakan untuk mengetahui apakah datanya itu terdistribusi normal atau tidak. Kita pilih bagian assumption check. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, eh, kita bisa lihat pada nilai p-value-nya itu nilainya itu 0,454. Nah, kalau pada uji normalitas itu apabila nilai signifikannya atau p-value-nya itu lebih besar atau di atas 0,05, maka datanya itu dinyatakan terdistribusi normal sehingga kita bisa lanjutkan dengan paired sample t-test. Sebaliknya, kalau misalnya datanya itu lebih kecil daripada 0,05, maka datanya itu tidak terdistribusi normal sehingga analisis yang kita lakukan bisa menggunakan Wilcoxon sebagai alternatif dari paired sample t-test. Eh, Sebenarnya karena di sini nilai p-value-nya itu 0,454, artinya dia itu lebih besar daripada 0,05, maka datanya itu terdistribusi normal. Jadi secara teoritis sebenarnya itu lebih tepat untuk menggunakan paired sample t-test. Tapi karena di tugas ini kita menggunakan analisis untuk menguji Wilcoxon, supaya kita tahu bagaimana caranya, mungkin saya akan tunjukkan saya caranya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dia di sini di bawah 0,05, mungkin kita bisa menggunakan Wilcoxon. Nah, kalau untuk uji Wilcoxon sendiri itu kita bisa centang hilangkan ini, kita hilangkan studentnya, kemudian kita pilih Wilcoxon. Nah, muncul nanti dia seperti ini. Kalau misalnya kita melakukan uji Wilcoxon, dia nanti munculnya seperti ini. Tapi karena sayangnya di sini nilai normalitasnya kita itu terdistribusi normal, jadi sebaiknya ada baiknya dilanjutkan dengan paired sample t-test. Tapi karena kita melakukan simulasi Wilcoxon, saya tunjukkan saja caranya. Eh, Kemudian kita juga bisa centang deskriptifnya, deskriptif statistiknya. Kemudian untuk membaca uji Wilcoxon sendiri itu kita bisa lihat pada bagian ini.
kita lihat dulu hipotesisnya. Hipotesisnya itu tadi adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan setelah intervensi dilakukan. Itu untuk hipotesis Hanolnya. Untuk HA-nya sendiri itu adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Nah, karena kriteria pengambilan keputusannya itu adalah kalau misalnya p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan HA-nya diterima. Tapi kalau sebaliknya dia itu lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya itu diterima dan HA-nya ditolak. Nah, berdasarkan output geometry-nya, kita bisa lihat di sini p-value-nya itu atau nilai signifikansinya 0,001. Artinya lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan sesudah uh, intervensi dilakukan. Selanjutnya kita bisa lihat juga deskriptif statistik deskriptifnya di mana sebelum intervensi itu mean-nya 50,1, kemudian sesudah intervensinya itu 39,0 yang menunjukkan bahwa setelah diberikan intervensi eh, skor ada penurunan di sini. Kemudian kita bisa juga lihat mediannya berapa. Di sini 47,5 untuk sebelum, sesudah 39, kemudian standar deviasinya 12,5, sesudah 12,3, standar errornya 2,28 dan standar standar errornya sesudah intervensi 2,25. Nah, eh, inilah hasil uji Wilcoxon menggunakan Jamovi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor kecemasan sebelum dan sesudah intervensi. Sebenarnya kan tadi uji normalitasnya di sini itu normal. Uji normalitasnya ini sebenarnya normal. Jadi sebenarnya kita lebih baik kita lanjutkan menggunakan paired sample t-test. Secara teoritis lebih tepat menggunakan paired sample t-test. Tapi karena di sini kita melakukan uji analisis Wilcoxon, jadi saya tunjukkan sedikit bagaimana caranya kalau kita uh, uh, menggunakan Wilcoxon. Andai kata di sini datanya itu tidak terdistribusi normal. Andai kata datanya tidak terdistribusi normal. Nah, sekian itulah penjelasan mengenai analisis Wilcoxon menggunakan software Jamovi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.